Setelah WCW tumbang dari peperangan rating Senin malam melawan WWE, sekelompok orang yang terdiri dari Bob Ryder, Jeff Jarrett, dan Jerry Jarrett merencanakan sebuah promosi gulat baru. Bukan untuk kembali bertempur menyaingi WWE, tetapi akan berdiri dan berbisnis dengan cara mereka sendiri. Di tahun 2002, mereka membentuk Total Non-Stop Action atau disingkat TNA yang awalnya bekerja sama dengan NWA dengan nama gabungan NWA TNA Promotion. Seiring berjalannya waktu, TNA mengalami perubahan besar, apalagi setelah dibeli oleh seorang pebisnis konglomerat Dixie Carter yang punya obsesi untuk bersaing dengan WWE. Dia mengontrak banyak pegulat-pegulat tua dari WWE untuk bergulat dan aktif di TNA. Awalnya itu berjalan baik, tetapi tidak cukup kuat untuk bersaing dengan brand gulat raksasa seperti WWE. Dengan cukup banyak kontroversi terkait masalah finansial dan kepemilikan, sampai akhirnya TNA Wrestling resmi tamat dan diakuisisi serta di-rebranding menjadi Impact Wrestling. Seperti apa asal muasal dan alasan berakhirnya TNA Wrestling atau bisa kita sebut sebagai WCW 2.0. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Di tahun 2001, Vince McMahon mengakuisisi World Championship Wrestling atau WCW dan menghentikan tayangannya serta menarik banyak talentnya ke WWF. Ini menjadikan WWF satu-satunya tayangan gulat profesional yang ada di TV Amerika Serikat saat itu. Setelah itu, suatu hari, Bob Ryder, Jeff Jarrett, dan Jerry Jarrett bertemu dan ngobrol tentang masa depan mereka di dalam bisnis dunia gulat profesional. Bob Ryder adalah salah seorang jurnalis gulat saat itu. Jeff Jarrett mantan pegulat WCW dan Jerry Jarrett adalah ayahnya Jeff Jarrett yang seorang mantan pegulat juga dan sekaligus promotor gulat waktu itu. Dalam obrolan mereka, Bob Ryder menyarankan dan punya ide kalau brand gulat seharusnya bisa hidup hanya dari pemasukan pay-per-view saja, tidak harus dari televisi. Inilah yang membuat Jeff dan Jerry Jarrett membuat sebuah promosi gulat yang berbasis pay-per-view yang tayang setiap minggu. Di tahun 2002, Jerry Jarrett dan Jeff Jarrett membuat sebuah promosi gulat yang bekerja sama dengan NWA yaitu NWA TNA. Mereka mengajak Vince Russo untuk menjadi penulis kreatifnya. Dan kemudian Vince Russo memberikan singkatan yang jelas untuk TNA yaitu Total Non-Stop Action. Mereka bertiga mengawali TNA di pertengahan tahun 2002. Mereka menawarkan konten yang lebih tajam dari WWE. Event pay-per-view pertama mereka yang berjudul NWTNA Total Non-Stop Action diselenggarakan pada 19 Juni 2002. Jika teman-teman penasaran, bisa nonton fullnya di channel YouTube Impact Wrestling. Link di deskripsi. Eventnya juga diisi oleh nama-nama besar dunia gulat saat itu seperti Ken Shamrock, Scott Hall, Conan, Buff Bagwell, Ricky Steamboat, dan lain-lain. Event-event NWA TNA sering diselenggarakan di sebuah arena di Nashville, Tennessee yang mereka beri nama TNA Asylum. NWA TNA meluncurkan acara mingguan TV kabel mereka pada akhir tahun 2002 dengan nama Explosion yang isinya adalah pertandingan yang tidak disiarkan di pay-per-view serta interview eksklusif pegulat-pegulat TNA. Sumber penghasilan TNA saat itu sudah jelas adalah pembelian pay-per-view. Sayangnya, bisnis tidak berjalan baik bagi NWA TNA karena pembelian dari pay-per-view sangatlah rendah. Ini membuat Jeff dan Jerry harus mencari investor baru untuk terus menjalankan brand TNA. Di bulan Oktober 2002,
Panda Energy, sebuah perusahaan pribadi di Amerika yang berjalan di bidang sumber energi, membeli mayoritas saham TNA Wrestling dan menjadi hanya TNA saja. Pemilik perusahaan tersebut adalah ayah dari Dixie Carter, dan Dixie ditunjuk sebagai presiden atau pimpinan tertinggi TNA pada tahun 2003. Ini jadi awal kebangkitan TNA Wrestling. Di titik ini, TNA sudah memiliki roster yang cukup mumpuni untuk lanjut. Deretan pendatang baru yang terus berkembang seperti AJ Styles, The Amazing Red, American Most Wanted, dan lain-lain. Serta nama besar seperti Jeff Jarrett, Raven, D'Lo Brown, dan Ron Killings. Setelah berkutat dengan pay-per-view mingguan yang tidak begitu menguntungkan, TNA di bawah Dixie Carter memutuskan untuk naik ke layar televisi secara mingguan. Sebelum memulai show mingguan televisi, TNA sudah berjalan selama 27 bulan dan menghelat 111 event pay-per-view. Event pay-per-view mingguan terakhir mereka terjadi pada 8 September 2004. Di bulan Mei tahun 2004, TNA memperkenalkan sebuah tayangan televisi kabel mingguan yang diberi nama Impact, yang tayang di saluran cukup besar yaitu Fox Sports Network. Uniknya, mereka menggunakan ring dengan 6 sisi, bukan 4 sisi seperti acara gulat lainnya. Ini menonjolkan keunikan dan ciri khas dari TNA pada masa itu. TNA mengganti konsep yang semula pay-per-view mingguan menjadi bulanan seperti yang dijalankan WWE. Pay-per-view bulanan pertama mereka adalah Victory Road. Ini menjadi event yang semakin menaikkan nama TNA di belantika gulat profesional. Di masa ini, TNA sangat menunjukkan performa mereka dengan menampilkan kualitas acara gulat yang menarik di setiap minggunya. Di era awal kebangkitan TNA ini juga diwarnai oleh kehadiran nama besar seperti Jeff Hardy dan Macho Man Randy Savage. Sayangnya, kontrak siaran TNA di Fox Sports Network hanya berlangsung selama 1 tahun saja karena rating yang tidak begitu bagus. Pasalnya, TNA pada saat itu ditayangkan di sore hari. Ini membuat penontonnya jauh lebih sedikit. Setelah itu, Impact tidak bisa lagi disaksikan di televisi. Ini membuat fans kesulitan karena saat itu, Impact hanya bisa disaksikan melalui internet. Seperti kita tahu, di tahun itu penggunaan internet tidak semudah dan semurah sekarang ya. Walau begitu, ini tidak menurunkan kualitas pay-per-view show mereka. Di tahun 2005, popularitas TNA terus meningkat. Pembelian pay-per-view mereka juga kian menunjukkan keuntungan yang signifikan. Dalam TNA Pay-Per-View Unbreakable di tahun 2005, AJ Styles berhasil memenangkan X Division Champion setelah mengalahkan Christopher Daniels dan Samoa Joe dalam Triple Threat Match. Match ini jadi momentum yang besar untuk TNA dalam mempertunjukkan kualitas gulat mereka. Di bulan Oktober, akhirnya mereka mendapatkan kesepakatan baru dengan stasiun televisi kabel, Spike TV, dan tayang di stasiun TV tersebut sejak Oktober 2005. Di episode perdana tersebut, tim 3D, Devon, dan Bully Ray debut di TNA, dan banyak lagi nama-nama besar yang kemudian bergabung ke TNA seperti Rhino, Christian Cage, Scott Steiner, dan Sting. Di bulan Oktober tahun 2006, TNA kembali mendatangkan nama besar, yaitu Kurt Angle. Dia langsung dipertemukan dengan feud bersama Samoa Joe yang bertarung di pay-per-view Genesis. Ini jadi penjualan pay-per-view terbesar oleh TNA saat itu. Tentunya fanbase TNA menjadi meningkat pesat. Sampai pada titik TNA membuat action figure dan video game. Kedatangan Kurt Angle benar-benar sumber uang dari TNA saat itu. Semua hal berjalan baik bagi Jeff Jarrett dan Dixie Carter. Sampailah pada masa era Vince Russo. Here we go again.
Di masa-masa era puncak popularitasnya, TNA menyajikan storyline dan match-match yang berkualitas di setiap event dan pay-per-view. Keruntuhan TNA Wrestling dimulai sejak kehadiran Vince Russo di tahun 2007. Memang Vince Russo bergabung sejak awal TNA dibentuk bersama Jeff Jarrett, tetapi saat itu berbeda dengan TNA di masa kini. Di masa awal TNA, Vince Russo tidak bisa berbuat banyak karena kemungkinan masalah finansial. Tetapi di masa ini, TNA sudah punya banyak dana untuk mewujudkan ide-idenya. Vince Russo sempat keluar TNA di tahun 2004 dan kembali lagi di tahun 2007. Dan di tahun inilah dia mewujudkan ide-ide konyolnya. Buat teman-teman yang tidak paham dengan apa yang saya maksud, silakan menonton video sejarah runtuhnya dominasi WCW. Singkatnya, Vince Russo bisa dibilang salah satu orang yang bertanggung jawab besar atas runtuhnya WCW pada saat itu. Pertanyaannya, mengapa Dixie Carter dan Jeff Jarrett memutuskan untuk menarik dia kembali? Ya, simpelnya, Vince Russo punya pengalaman sebagai penulis kreatif di brand besar seperti WWE dan WCW. Itu cukup meyakinkan pihak TNA untuk mengontraknya bergabung ke TNA kembali. Di masa ini, TNA masih diisi oleh pegulat-pegulat muda yang sangat membara, talent-talent yang siap membuat match berkualitas, divisi tag team yang seru yang didominasi oleh Beer Money dan Motor City Machine Gun, Knockouts Division divisi wanita TNA yang jelas lebih baik dari WWE diisi oleh Awesome Kong, Gail Kim, dan Beautiful People, dan juga pastinya pertandingan spektakuler dari pegulat-pegulat veteran. Walau begitu, Vince Russo terus berinovasi dalam membuat match, karakter, serta storyline yang aneh dan bodoh. Beberapa diantaranya adalah The Bloody Last Ride match antara Sting dan Abyss, serta Electrified Cage match adalah hal konyol yang mengotori nama baik TNA. Saat itu, banyak fans yang sadar akan keanehan ini dan sering berteriak "Fire Russo" atau "Pecat Russo" ketika sesuatu yang konyol dan bodoh terjadi di depan mereka. Walau mungkin Vince Russo tidak semerta-merta menciptakannya sendiri, tetapi reputasi Russo di dunia gulat sudah pasti membuat fans berpikir bahwa itu semua ulah Vince Russo. Meskipun keadaannya seperti itu, kualitas pertandingan yang diberikan pegulat TNA tetap seru untuk disaksikan. Banyak match-match ciri khas TNA yang hanya bisa disaksikan di program-program mereka. Beberapa di antaranya, Ultimate X Match, pertandingan perebutan gelar pegulat Cruiserweight atau X Divisionnya TNA, Full Metal Mayhem mirip TLC di WWE dikemas cukup berbeda, Little Lockdown Steel Cage yang menarik, King of the Mountain Ladder Match yang unik, Monster Balls Hardcore Match yang cukup ekstrim, dan masih banyak lagi. Nama-nama besar WWE pun terus bermunculan seperti Rikishi sebagai Junior Fatu, Dustin Rhodes sebagai Black Rain, dan Booker T. Ini membuat Dixie Carter memutuskan untuk menunjuk Vince Russo sebagai kepala divisi kreatif di tahun 2009. Kemudian Vince Russo membawa rekan penulisnya yaitu Ed Ferreira. Familiar dengan mereka berdua? Ya, mereka berdua lah yang bisa dibilang bertanggung jawab atas runtuhnya dominasi WCW. Dan sekarang mereka berdua memimpin TNA. Belum cukup di situ, di tahun 2010, Dixie Carter mengajak Hulk Hogan dan Eric Bischoff untuk bergabung dengan TNA Wrestling. Well, it's the same shit all over again. Tidak lama setelah Vince Russo dan Ed Ferreira bergabung, Dixie mengumumkan kalau Hulk Hogan dan Eric Bischoff akan bergabung dengan TNA. Dengan dukungan finansial yang sangat besar dari sang ayah, Dixie Carter berhasil mendapatkan Hulk Hogan dan Eric Bischoff ke TNA. Mereka berdua mendapatkan posisi besar di belakang layar. Eric Bischoff sebagai bagian dari kreatif dan Hulk Hogan jadi konsultan. Banyak fans yang menganggap bahwa di masa ini jadi titik awal kehancuran TNA Wrestling. Mereka berdua membuat berbagai macam perubahan. Salah satunya adalah tidak lagi menggunakan ring gulat 6 sisi. TNA jadi kehilangan ciri khas mereka secara fisik. Perubahan ini terjadi di awal Februari. Di awal-awal
terlibatnya mereka. Mereka mendatangkan beberapa nama besar lagi seperti Ric Flair, Rob Van Dam, Jeff Hardy, Mr. Anderson, Val Venis, dan Orlando Jordan. Dan hal besar yang mereka lakukan dan membuat banyak fans cukup kaget adalah mereka berdua berhasil meyakinkan Dixie Carter dan pimpinan TNA lainnya kalau TNA harus bertarung rating dengan Monday Night Raw WWE di Senin malam. Akhirnya diumumkanlah peperangan Senin malam kembali terselenggara, The New Monday Night War. TNA Impact yang semula Kamis malam akan disiarkan di malam dan waktu yang sama dengan WWE Monday Night Raw. Ini dinilai sebagai keputusan yang bodoh oleh sebagian fans. TNA jelas-jelas punya rating yang jauh di bawah Monday Night Raw, tetapi ngotot ingin bertarung. Banyak juga yang bilang kalau ini juga merupakan obsesi Dixie Carter yang ingin jadi seperti Stephanie McMahon. Event pertama live Monday Night Impact terjadi di tanggal 4 Januari 2010. Ini merupakan event percobaan oleh Spike TV. Jika ratingnya bagus, TNA akan lanjut di Senin malam. Setelah pengumuman tersebut, WWE segera menyerang balik dengan mengumumkan kehadiran Bret Hart di WWE. Ini jadi hal yang sangat besar terjadi karena Bret Hart saat itu belum pernah kembali ke WWE setelah event Montreal Screwjob. Ini akan jadi pertarungan yang seru. Di malam hari H, TNA memunculkan banyak talent besar seperti Ric Flair dan Sting dan Jeff Hardy. WWE memberikan segmen pertemuan Bret Hart dengan Vince McMahon dan juga Shawn Michaels. Pada akhirnya, Raw tetap menang rating sebanyak 5,6 juta viewers, sedangkan TNA hanya sekitar 2,2 juta viewers. Walau kalah di malam tersebut, Spike TV memutuskan untuk menayangkan TNA di Senin malam secara permanen karena jumlah penonton yang tinggi. Dan 2 bulan setelah episode pertama Monday Night Impact, TNA Impact kembali tayang di Senin malam, tepatnya di 8 Maret 2010 secara permanen. Dan Monday Night War, peperangan rating Senin malam, terjadi setiap minggu mulai saat itu. Tetapi itu hanya bertahan selama 6 minggu saja. Karena minggu demi minggu ratingnya TNA Impact mengalami penurunan drastis. Dan akhirnya TNA menyerah. Mereka kembali ke Kamis malam. Monday Night War macam apa itu? Sebelum lanjut, subscribe dulu yang belum subscribe. Support channel ini terus ya. Iklannya diklik dan jangan di skip, biar saya semakin semangat dan punya alasan kenapa harus terus bikin konten. Oke? Setelah itu, TNA menjadi semakin realistis. Mereka tidak lagi ingin bersaing dengan WWE. Sebagai gantinya, TNA fokus untuk membesarkan brand mereka di wilayah lokal Amerika dan perlahan secara global. Ini ditunjukkan dengan kerjasama partnership dengan promosi lokal Amerika OVW, promosi gulat dari Jepang Wrestle One, dan promosi dari India Ring Ka King. Bahkan mereka juga sempat bekerja dengan New Japan Pro Wrestling. Tetapi hal itu tidak membuat TNA membaik dari segi bisnis. Pelan-pelan kondisi keuangan semakin sulit. Banyak pegulat-pegulat besar memutuskan untuk keluar. Pegulat original dari TNA pun juga merasa tidak lagi nyaman di TNA. AJ Styles, Samoa Joe, Chris Sabin, Kazarian, Bobby Roode, James Storm termasuk diantaranya. Masalah TNA bukan hanya finansial saat itu, tetapi juga secara kreatif. Ini juga membuat Jeff Jarrett memutuskan untuk menjual bagian saham miliknya ke Dixie Carter. Dan secara resmi, Dixie Carter menjadi pemilik tunggal TNA Wrestling saat itu. Jeff Jarrett keluar dan membuat Global Force Wrestling. Setelah itu, Vince Russo, Eric Bischoff, dan Hulk Hogan pergi meninggalkan TNA. Jelas di sini, Dixie sudah tidak memiliki uang sebanyak sebelumnya karena dia tidak lagi disupport Panda Energy, perusahaan milik ayahnya. Tetapi ia tetap berjuang untuk tetap menjalankan TNA Wrestling dengan kemampuannya sendiri.
Di awal Januari 2015, Spike TV tidak lagi menyiarkan Impact Wrestling. Program Impact Wrestling tayang di channel baru yaitu Destination America. Walau ini channel kecil, tetapi berkembang cukup pesat. Walau begitu, itu tidak cukup mengangkat TNA kembali menuju puncaknya. Bahkan TNA terus mengalami penurunan. Belum sampai setahun di Destination America, Impact kembali mencari tempat baru. Kemudian mereka berlabuh ke Pop TV Channel yang lebih kecil lagi, yang menyiarkan tayangannya mulai Januari 2016. Banyak lagi pegulat original TNA yang mengikuti jejak pendahulu mereka, yaitu keluar dari TNA. TNA terus lanjut berjuang di masa-masa ini. Mereka tetap menciptakan bintang-bintang besar mereka sendiri seperti Bully Ray, Eric Young, EC3, Bobby Lashley, dan Austin Aries. Karena masalah finansial yang tak kunjung usai, di bulan Agustus 2016, Billy Corgan menjadi presiden baru TNA. Dixie Carter turun tahta menjadi chairwoman atau COO. Billy Corgan adalah seorang musisi mantan personil The Smashing Pumpkin. Dia menggemari dunia gulat dan yang jelas punya uang untuk memberikan pinjaman kepada Dixie untuk membuat TNA tetap berjalan. Disinilah kontroversi terjadi. Dilaporkan bahwa Dixie memiliki banyak hutang untuk terus menjalankan TNA walau merugi. Corgan kemudian menuntut TNA karena tidak membayar hutang yang dijanjikan. Kasus ini sampai ke meja hijau. Sampai akhirnya Anthem Sports and Entertainment datang dan membantu untuk membayar Billy Corgan dan selanjutnya menjalankan acara-acara TNA. Di masa-masa ini TNA berjuang keras untuk bisa menyelenggarakan setiap show mereka. Dan bahkan ada yang cerita kalau pegulat-pegulatnya ada yang tidak dibayar atau bahkan bayarannya tidak seperti yang mereka inginkan. TNA sepertinya selalu berhasil meloloskan diri setiap diambang kebangkrutan. Benar saja, di awal tahun 2017, Anthem Sports and Entertainment membeli TNA dengan 85% kepemilikan dan Dixie Carter hanya memiliki 5% saham saja. Tapi Dixie tetap memegang posisi ketua di sini. Dan Jeff Jarrett ditarik kembali oleh Anthem untuk menjadi konsultan di tahun 2017. Dan diumumkan oleh Bruce Pritchard bahwa TNA sudah mati. Dan promosi tersebut berubah nama menjadi Impact Wrestling. Legacy TNA Wrestling saat ini tetap hidup dalam payung yang berbeda, yaitu Impact Wrestling. Walau memang mereka tidak sebesar WWE dan AEW, tetapi storyline dan kualitas match dari pegulat-pegulat di Impact Wrestling tetap seru untuk disaksikan. TNA Wrestling yang awalnya menawarkan sesuatu alternatif tontonan yang berbeda dari gulat-gulat lainnya, berakhir dengan kegagalan karena obsesi dari para pemimpinnya. Jeff Jarrett yang membangunnya, mereka semua menghancurkannya.